Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'. Faqad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tudimun nazara ilal majzumin. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pemirsa Ersita TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita dalam mengikuti acara Risatul Iman yang kali ini kita akan mengangkat bagaimana cara Rasulullah menghadapi wabah yang menular. Pada waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan suatu berita mengenai tentang adanya wabah leprosis atau yang dikenal dengan lepra, yaitu suatu penyakit yang dikala itu di zaman Nabi sangat ditakuti karena lepra itu juga virus yang bisa menular dan sangat mudah menularnya, hingga akhirnya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sering-sering menjumpai atau mendekati orang yang terhinggap atau terkena penyakit lepra. Maka dengan demikian, upaya yang pertama kali dilakukan adalah yaitu preventifnya, bagaimana caranya kita itu untuk menghindar. Di dalam hadis lain, di samping Nabi tadi mengatakan la tudimu, janganlah kamu sering-sering yaitu an-nadhara ilal majzumin, pada orang yang sedang terkena penyakit lepra. Maka upaya yang kedua Nabi perintahkan adalah bagi orang yang terkena penyakit lepra itu hendaklah dia mengkarantina dirinya atau tidak boleh keluar. Hingga Rasulullah SAW berpesan para sahabat, sekiranya jika ada di antara kaum mukminin yang terkena penyakit, katakanlah sekarang seperti virus orina. Jadi kalau kita itu kena, maka kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, maka hendaklah kita itu untuk mengkarantina diri. Artinya kita jangan bergerak kemana-mana. Maka kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat yang sedang menderita suatu bencana, katakanlah bahaya virus yang mudah dengan menular, maka pemerintah pun diperintahkan untuk sangat berhati-hati, karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah berfirman, wala tuhliku anfusakum biaidikum ila tahluka, janganlah kamu menceburkan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi di samping yang terhinggap atau terinfeksi virus yang menular, kalau di zaman Nabi tadi virus leprosis atau penyakit lepra, maka kalau sekarang sesuai dengan apa yang kita saksikan saat ini, bahkan dunia itu begitu semua ketakutan sekali dengan bahaya virus corona yang mengancam kematian bagi para terinfeksi virus itu. Oleh karena itu tindakan yang pertama buat orang lain menjauh, jangan datang, kecuali tentu kalau sebagai pemerintah harus hadir dalam posisi bagaimanapun juga, tentu mencari cara
para dokter, ya, para yang kompeten. Karena pemerintah tidak boleh tidak hadir dalam situasi apapun kondisi masyarakat itu, pemerintah harus hadir di tempat itu. Maka dia diperintahkan untuk membentengi dirinya dengan cara-cara memakai pakaian yang layak, yang menurut dokter bisa terlindungi. Sedangkan bagi yang kedua tadi, bagi penderita penyakit itu, maka tidak boleh dia itu bergerak. Artinya dia keluar dari daerah wabah itu. Katakanlah apa yang kita saksikan saat ini dilakukan oleh pemerintah Cina. Jadi mengkarantina masyarakat Yuan yang ada Yuan di sana, ya tidak boleh keluar. Kalaulah ada yang mau keluar, maka melalui proses pemeriksaan apakah dia terinfeksi atau tidak. Jadi kalau kita mengikuti hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi, maka Rasulullah sudah mengerti cara penyelesaian itu. Yang kedua itu tidak boleh keluar. Nah, untuk lebih tegasnya kita lihat nanti, tetapi setelah ada yang mau lewat setelah ini. Pemirsa El-Sinta TV dimanapun Anda berada, kita teruskan risalah iman ini. Jadi cara yang kedua tadi, bagi para penderita wabah, maka dia tidak boleh keluar kemana-mana. Dan apa yang dilakukan oleh, kita lihat sekarang ini, oleh Badan Dunia WHO ya, untuk menentukan mengkarantina orang-orang yang baru keluar juga dari tempat yang dimana tempat itu terkena wabah itu sudah sesuai dengan sunnah Nabi. Walaupun dalam Islam itu kita tidak boleh takut, karena kematian itu bukan karena terkena wabah, terkena virus. Pada hakikatnya kematian itu, saya pernah jelaskan, itu adalah merupakan yang berlaku takdir. Karena ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak sesuatu kematian yang menimpa anak manusia itu kecuali adalah yang berlaku izin atau ketetapan Allah. Tapi meskipun demikian, dalam hidup itu kita diperintahkan untuk berusaha berikhtiar. Bagaimana caranya? Walaupun kita tahu bahwa penyakit itu datang dari Allah, setingkat Rasulullah SAW, kita diperintahkan menghindar. Tidak boleh kita, kalaulah kita itu memang seorang pejabat, kalau itu memang keluarga kita, maka Nabi mengatakan, janganlah kamu sering-sering mendekat atau melihat orang yang sedang terjangkit penyakit wabah yang menular atau virus yang menular itu. Yang kedua, bagi yang terkena wabah dijamin, kalau mereka itu sabar dengan menderita penyakit, mereka beristighfar, Allah akan ampuni. Allah akan berikan suatu keringanan dalam menghadapi hisab kelak. Karena setiap rasa sakit itu lalu kita iringi dengan kita memohonkan ampunan kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah, maka dengan penyakit itu dosa kita bagikan pakaian yang kotor, lalu diberikan deterjen, lalu dikucek, lalu diperes. Itulah kuasa Allah, cara Allah mengampuni seseorang dengan cara penyakit. Jadi janganlah bersedih, janganlah kita mengeluh. Karena salah satu di antara, kalau kita itu mendapatkan penyakit, mendapatkan ujian, cobaan, kita yang pertama ada tidak boleh sedih, apalagi larut dalam kesedihan. Kita harus sabar. Pengertian sabar itu tutau'un nafs alal ma'asi. Kendalikan diri kita, jangan sampai kita melakukan perbuatan maksiat. Dekatkan diri kita kepada Allah, karena kita yakin tidak ada sesuatu penyakit melainkan pasti ada obatnya. Dan kita diperintahkan, kalau saat ini semua para farmakologi berlomba-lomba untuk melakukan penelitian, meneliti tentang suspek ini dengan obat apa,
Itu namanya ikhtiar. Yakinlah, kita tidak tahu, kecuali kalau memang itu adalah merupakan azab. Itu sangat sulit, kecuali dengan kita perintahkan semua manusia ini bertobat kepada Allah, jangan melakukan kemusyrikan, jangan melakukan perbuatan dosa. Karena cara kita itu bersabar menghadapi penyakit yang tidak ada obatnya, penyakit yang dipastikan dapat menyebabkan orang itu jika terinfeksi mengakibatkan gagal ginjal, gagal paru. Tapi ingat, bagi Allah, ketika Allah itu ingin merubah, ketika Allah itu ingin menyembuhkan orang yang sakit, tidak ada yang susah. Kenapa? La syifaan illa min indillah. Tidak ada kesembuhan atau obat melainkan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita itu diperintahkan untuk kita ini mengkarantina diri, bukan berarti kita begitu diam. Diperintahkan terus usaha. Berusaha kita itu meningkatkan kekebalan tubuh kita. Dengan cara kita berolahraga, memakan makanan yang enak, bagaimana untuk melakukan relaksasi pada diri kita. Karena semua itu diperintahkan oleh Nabi. Sebagaimana Allah tegaskan pula bahwa Allah tidak akan merubah, Allah tidak akan memberikan kesembuhan, Allah tidak akan menyembuhkan penyakit seseorang kalau orang itu tidak ada keinginan untuk berusaha menyembuhkan penyakitnya. Jadi kalau kita lihat mengenai masalah bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan atau nasib seseorang melainkan kalau orang itu sendiri yang mau merubahnya. Jadi untuk kita tuh bisa keluar dari krisis coronavirus ini, maka yang pertama seharusnya kita lakukan, dan para ulama, para rohaniawan berbicara mengenai tentang kesalahan apa ini sesungguhnya yang kita lakukan. Karena pada hakikatnya ada wabah-wabah itu tidak pernah lepas dari azab yang Allah timpahkan. Mungkin saja kena keangkuhan kita, kena kesombongan kita. Mungkin saja karena kita ini merasa besar sebagai mayoritas, lalu kita merasakan kita tidak akan bisa ada yang mengalahkan kita, tidak yang bisa akan menjatuhkan kita. Maka ketika Allah itu mencoba tentang ucapan keangkuhan, kesombongan kita itu, bisa saja Allah datangkan semacam virus. Apakah kita itu memang pantas atau tidak menuhankan selain Allah? Karena Allah itu paling marah kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 22, la taj'al ma'allahi ilahan akhar fataquda mazmuma makhzula. Janganlah kamu menjadikan Allah sebagai Tuhan, ada Tuhan lain di samping Allah. Jadi kalau kita tahu bahwa semua penyakit itu datang dari Allah, kenapa kita tidak bertawakal kepada Allah dengan cara kita melakukan introspeksi diri? Apakah ini azab ataukah ini cobaan? Maka yang pasti adalah kita diperintahkan untuk terus bertobat, melakukan perbaikan-perbaikan, baik perbaikan diri kita maupun perbaikan lingkungan kita dan cara-cara hidup kita. Mungkin saja kita ini sudah merebut hak-hak binatang yang ada di lingkungan kita, sehingga virus yang ada di binatang itu berurbanisasi ke diri manusia yang memakannya. Tetapi kita tunggu sejenak bagaimana kelanjutan Rasulullah, cara memberikan cara untuk menghadapi wabah agar jangan sampai bakteri ataupun virus itu akan menjangkit semua orang yang ada di dunia ini. Dan kita tunggu sejenak. Pemirsa LCTA TV dimanapun Anda berada. Jadi cara yang ketiga agar jangan sampai menimbulkan gejolak ketakutan, pesimis menghadapi hidup ini,
maka satu adalah kita harus ikut merasa sedih dan simpatik pada orang-orang yang kebetulan mereka itu sudah terinfeksi dengan seperti virus corona ini. Maka jangan sampai justru ketika orang itu ketakutan, seperti halnya kita baca di medsos, bukannya kita bisa menenangkan, tapi justru membuat orang menjadi lebih takut, lebih seram. Nah, inilah bagaimana caranya. Dan cara Rasulullah SAW itu mengajak para sahabat itu, di samping tadi untuk menghindar, tapi Rasulullah mengajak untuk mendoakan. Satu, semoga Allah cepat mengangkat penyakit itu atau virus itu. Yang kedua, semoga Allah menyembuhkan bagi orang yang kena terinfeksi itu. Dan tiga, Rasulullah itu melarang, bahkan mendiskreditkan, sekalipun itu sekiranya virus itu atau bakteri itu menyebar karena azab, tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai bual-bualan bagi orang yang kebetulan tertimpa azab itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu. Takutlah kamu kepada suatu musibah atau azab yang dimana ketika Allah itu menurunkan azab dalam bentuk apapun juga, itu tidak akan hanya mengena bagi orang yang melakukan perbuatan maksiat. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah itu meminta kepada para sahabat ketika Rasulullah datang ke Syam, dan di Syam itu sedang ada suatu wabah, maka Rasulullah berdoa dan mengajak para sahabat untuk mendoakan bagi saudara-saudara yang sedang terkena penyakit di tempat itu. Kita lihat, jadi disinilah bagaimana caranya kita ini sebagai kaum mukminin yang mengamalkan syariat Islam, yang kita tahu bahwa ajaran Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Dan buktikan ketika dunia ini dalam keadaan orang kebingungan, dan umat Islam saatnya bisa meyakini bahwa tidak ada suatu penyakit yang tidak ada obatnya. Likulli da'in dawaun, kata Nabi. Bagi setiap penyakit ada obat. Disinilah kita ditantang bagaimana caranya kita lebih cepat. Bukankah seperti campak dahulu juga menyeramkan, bahkan korbannya lebih banyak ketimbang coronavirus pada hari ini. Begitu pula tentang lepra, dulu sangat menakutkan. Lambat tahun diketemukan obat itu. Itulah tugas para alim ulama, itulah tugas para cendekiawan. Di samping satu, menenangkan masa dunia agar kita ini sama-sama saling membahu, saling membantu. Kita tidak boleh melihat siapa itu yang terinfeksi. Janganlah sampai karena kita ini tidak terinfeksi, kalau ada orang yang terinfeksi, Nabi mengatakan jangan lihat, dan yang terinfeksi yang penting mengkarantina diri. Bagaimana caranya? Dia jangan bertemu dengan banyak orang. Dan kita pun yang tidak terjangkit, jangan seperti yang kita lihat menjadi polemik ketika orang yang terinfeksi itu datang dari suatu tempat dan ada upaya pemerintah melakukan karantina. Lalu kenapa kita ketakutan? Bukankah kita tahu semuanya bahwa yang berlaku itu adalah takdir, ketetapan Allah. Mengapa kita takut terjangkit? Karena ada orang, apakah itu tetangga kita, apakah orang lain? Bukankah Nabi hanya mengatakan, jangan kamu sering-sering. Berarti boleh masih kita melihat selama itu dipastikan bahwa kita itu aman. Yang tidak boleh keseringan, sering-sering. Dan begitu pula orang yang terjangkit, tadi kata Nabi, yang penting tahu diri
dan sudah diam saja. Ikutilah kaidah-kaidah dan ikutilah semua bagaimana caranya supaya kita itu ya cepat bisa keluar dari krisis ini. Pemirsa Elsina TV dimanapun Anda berada, oleh karena itu yang ketiga paling penting adalah bangunlah kebersamaan untuk kita itu saling berdoa dan kita itu saling meringankan beban. Dan yang ketiga, dan kita berikan rasa simpati kita, yaitu di dalam hadis Nabi dikatakan, man ahya an-nasa faka'annama ahya an-nasa kullu. Barang siapa yang menghidupkan atau membantu seseorang itu dari bahaya, lalu dia bisa keluar dari krisis itu, dia keluar dari kesulitan itu, dia keluar dari bencana itu, maka kata Rasulullah, seolah-olah dia telah menghidupkan banyak orang. Maka sebaliknya, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang bukan dengan alasan melakukan kisos, tapi dengan semena-mena, maka seolah-olah qatala nafsa kullu, maka seolah dia telah membunuh banyak orang. Oleh karena itu tidak ada alasan ketika kita bicara tentang insaniyat, kemanusiaan, maka kita layaknya tidak boleh melihat apakah dia seorang Yahudi, seorang Kristen, seorang ateis. Maka ketika ada suatu virus atau bakteri yang mengancam kehidupan manusia itu, kita diperintahkan untuk simpatik dan kita diperintahkan untuk prihatin. Paling tidak kita itu berdoa. Ingat kata Nabi, ad-doa'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang yang beriman. Insya Allah dengan kekuatan doa, orang yang terhinggat, orang yang terkena penyakit, orang yang terinfeksi dengan virus itu, dia merasa besar hati. Bukankah kita tahu, ketika orang itu terjangkit suatu virus, yang paling penting bagaimana dia bisa meningkatkan kekebalan tubuhnya. Dan salah satu meningkatkan kekebalan tubuh itu dengan dia berzikir kepada Allah, dengan dia mendekatkan dirinya kepada Allah. Ingat, maka pasti Allah akan memberikan pertolongan kepadanya. Dan yang ketiga, yang keempat, Rasul memerintahkan untuk banyak sedekah. Maka insya Allah kata Rasulullah, fa inna shadaqata tanfa'ul bala. Maka sungguh sedekah itu bisa mencegah datangnya datangnya bencana. Maka dengan kita ini melihat dan menyaksikan banyak orang yang kebingungan, banyak orang yang ketakutan, maka perbanyaklah ibadah, perbanyaklah sedekah. Insya Allah Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah cepat mengeluarkan kita dari krisis virus corona ini yang sangat menakutkan, dan semoga Allah berikan ketenangan batin kita, dan semoga Allah berikan jalan keluar bagi kita semuanya. Dan apabila diketemukan, yakinlah itulah merupakan suatu amal saleh bagi siapapun juga. Demikian pemirsa Elsina TV, insyaallah kita ketemu kembali dalam acara Risalatul Iman pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.